Baik, perkenalkan namaku Febriano Kusuma atau biasa dipanggil Ian. Aku maju ke Kabupaten Datul Dua Landak dari Partai Nasdem, nomor urutku nomor 11. Aku tinggal di Bandung selama masa pencalekan ini. Aku anak Ibu Petronella nomor 3. Jadi aku maju ke Kabupaten Landak dan aku sekolah ke Australia 3 tahun kuliah, lalu Karaja 5 tahun, lalu total 8 tahun. Setelah itu aku kembali ke Indonesia. Aku Karaja banget. Aku Karaja ke perusahaan swasta asing di Jakarta. Hidup Rian! Boleh. Terjadi Nangkoa. Jadi setelah itu ibuku, Ibu Petronella menawarkan aku untuk pulang ke Landak untuk nyalek. Aku ditantang. Kau niat sedang ngagoki ilmu ke luar negeri, mau nak kau pulang ke Landak untuk membangun Landak? Tantangan itu pun kutangkap tanpa ragu. Jadi mohon izin depan Bapak Ibu sekalian, makanya aku bisa berdiri di sini. Nah, bagaimanapun juga, aku merasa ada keterikatan dengan Landak. Karena bagaimanapun juga, niat mana bisa dihapus, darahku tetap darah Dayak. Aku pun tetap putra Landak. Jadi mau bagaimanapun juga itu tidak bisa dihapus. Walaupun setengah hidupku kak rantau orang, aku ngabuki ilmu ke luar negeri, tapi aku ingin maba pulang ke Landak, ilmu yang telah ku pelajari. Jadi itulah. Jadi mungkin dari 135 caleg yang ada ke Kabupaten Landak Dapil 2, hanya aku mungkin satu-satunya figur baru yang ada di Landak. Dan kelebihannya untuk menjadi figur baru, dengan tanah nauan pahe si kekuatanku, tidak bisa terbaca gerakanku, basis suaraku di mae, dan ketelean. Jadi itulah. Jadi aku niat sebetulnya mohon izin dengan motivasi yang itu tadi, ingin nyalek sebetulnya, ingin memberikan sesuatu yang baru, perspektif yang baru, solusi-solusi yang baru dari yaitu tadi ilmu yang udah aku dari luar negeri. Karena faktanya dari 16 desa tertinggal yang ada di Kabupaten Landak, 13 desa tertinggal Poa ada di Landak. Dari 16 desa tertinggal yang ada di Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal ada di Landak. Nah mungkin Bapak Ibu tidak merasakannya, tapi aku yang datang dari Pulau Jawa, aku melihat kita nih yang 10 tahun sampai 20 tahun tertinggal dari Pulau Jawa. Bahasa kami di Jawa itu sudah bermacam-macam. Ada yang pernah dengar artificial intelligence? Ada yang pernah dengar kata cloud computing, big data? Jadi itu yang sudah kami lakukan di Jakarta. Jadi aku ingin membawa perspektif itu untuk kita bisa mengejar ketertinggalan yang tadi. 13 desa tertinggal masih ada di Landak dari 16 desa tertinggal di Kalimantan Barat. Jadi itu yang ingin aku sebetulnya kejar. Betul-betul bekerja berkolaborasi antara eksekutif, legislatif, rakyat untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, aku di sini juga berdiri mewakilkan itu. Nah, jadi itu tadi ada figur yang baru. Nah, aku juga ingin menyampaikan banyak ya dari 135 caleg itu bermacam-macam modelnya. Aku ingin membahas tipe-tipe caleg supaya Bapak Ibu semuanya dapat info. 1. Tipe caleg yang nyalek seumur hidup. Tiap pemilu ya ada namanya. 2009 ada, 2014 ada, 2019 ada, 2024 ada. Tujuannya hanya untuk aku tidak mau menyebutnya tujuannya untuk tapi sayang suara Bapak Ibu itu hanya untuk
kepentingan pribadi. Aku niat kalau untuk kepentingan pribadiku, ngapain sih aku nyalek di kabupaten? Dan kalaupun aku ingin menang dengan cara-cara yang tidak halal, gampang, aku tinggal bawa kepentingan Jakarta yang punya kepentingan di Landak. Tapi nanti KD aku misalnya aku udah duduk, yang akan aku wakilkan adalah kepentingan Jakarta, bukan kepentingan masyarakat Landak. Aku ingin membuktikan bahwa sebetulnya bisa menang dengan cara yang halal, dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan cara-cara manusia. Memang berat sebagai figur baru, dan aku juga tahu kesusahannya di kabupaten. Tahu sekali. Kita semua sudah punya jagoan masing-masing kan? Kita semua sudah punya jagoannya masing-masing. Kita kabupaten susah, kita kabupaten, kami melihat kabupaten susah. Dan beberapa dari Caleg kalau nak alok nak duduk. Dan beberapa dari Alok nak cacek ke pangalok semua. dan beberapa Kalau nak tak susah. Jadi itu. Nah itu tadi. Ini demokrasi. Apa yang mau berbicara akhir pun tidak masalah. Ini ruang demokrasi, esensi demokrasi yang sesungguhnya. Ada yang mau tentang demokrasi di sini? Tidak ada kan? Nah, jadi ini tadi aku sampaikan tipe-tipe caleg. Ada juga yang masih muda. Jadi itu yang ingin disampaikan. Aku juga mewakili buku sendiri ya, Petronella yang maju ke provinsi. Ibu Petronella sudah dewan. Selain ia sudah dewan, ia akan maju lagi. Dan ia PAW dari Sumadi Madot. Ada yang tahu Sumadi Madot? Dulu ketika kita memilih Sumadi Madot untuk menunjukkan ia di kursi DPRD Landak, karena kita merasa ia preman, ia bisa menggebrak meja, ia bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Tapi yang ia lakukan hanya menggebrak mejanya saja, tapi untuk memperjuangkan hak rakyat ternyata gimana? Jadi itu. Dan aku dan Ibu Petronella pun cara berpolitik kami niat sama. Cara berpolitiknya itu politik transparan. Jadi ahe yang akan dilakukan, ahe yang sudah dilakukan itu semua transparan. Iya. Jadi itu. Kalau mewakili Ibu Petronella pun, Ibu Petronella sudah membangun di 7 kecamatan dari pokirnya yang hanya 2 tahun tadi jabatan PAW. Ya, jadi mungkin lebih nyamannya tanya jawab aja mungkin ya, atau terserah. Mungkin yang ingin aku sampaikan lagi, pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat penting. Bukan seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi tidak bisa dengan cara-cara lama, dengan cara-cara yang usang untuk memilih. Jadi yang kita harus sudah tinggalkan. Karena kekuatan untuk mengubah itu sebetulnya ada di bapak, ibu, abang, adik, kakak semua yang ada di sini. Cara-cara lama yang menang main. Cara-cara lama yang pada hari H tanggal 14 Februari ada yang mengetuk pintu membawa amplop isinya 200.000. Aku ingin ajak hitung-hitungan. 200.000 dibagi dalam 5 tahun, 5 tahun 1.825 hari. 200.000 dibagi 1.825 itu 109 rupiah. Apakah itu harga diri kita sebagai rakyat kita dapat dibayar dengan segitu baru? Coloklah yang betul-betul aspirasi rakyat itu.
Untuk provinsi itu ada 7 miliar setiap tahun. Itu di kabupaten aku udah tahu karena aku belum di dalamnya, tapi aku dengar 3 sampai 5 M. Jadi itu mungkin yang dapat aku sampaikan. Lebih kurangnya aku mohon maaf, atau aku terlalu bersemangat karena mungkin darahnya darah muda, atau aku kebanyakan gula hari ini, aku udah tahu. Baik, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kejiwada. Hidup Febrian. Bertanya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, aku juga bisa mewakilkan. Kalau mungkin ada pertanyaan ke Ibu Dewan Petronella, jadi aku bisa tampung lalu nanti aku sampaikan. Amin, kali-kali mau bertanya. Tidak masalah. Lebih enak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin aku bisa tutup acara malamnya. Bertanya santai lah. Iya, jadi aku ingatkan kembali, aku tidak terlalu jago mempromosikan diriku. Aku maju ke Partai Nasdem nomor 11, namanya Febrian Kusuma, kertasnya yang warna hijau. Aku pun tidak ingin seperti caleg-caleg lain lah, capres nomor 11. Jadi aku ini Bapak Ibu meresapi apa yang didengar hari ini. Kalau mungkin nanti ketika pulang mau tidur memejamkan mata, ingatlah momen yang ini gitu. Contoh benar sih, misalnya aku mewakilkan Bapak Ibu, figur seperti aku, jadi itu aku kembalikan lagi pilihannya, betul-betul diresapi. Ada pertanyaan mungkin? Hidup Febrian.
Bahay ba? Politik seksual. Ya bagi yang mau ngomong silahkan bergerak. Cari diri dan premial. Alam Petro nila diri nanti. Pak Rita ngomong merah. Jadi Minta ay kau Dedi. Minta ay ngomong. silakan. Cara kata. Bisa. Wanita, mau dipanggil. Maraga diri dito kada duduk. Maraga dito kada duduk. Kenapa nak potong? Aku tak pandai maraga. Mana aku ada mau potong. Apa adanya aja. Kalau aku udah menemukan masyarakatnya. Ano sa ikaw mo? Ito ay, diri sa mga makan ko eh. Kita dia jangan kau. Balik, balik, balik. Macam apa? Balik aja berdoa. Malas naman ya. Balik, Aduh, kau tak kuat anak gue. Ini ada nak tahu mereka nak nambah begini. Ada kalau itu nanti ya. Ya. Apa ya? Di kelas ngomong. soalnya saksi fakta juga. Nah, tuh.